Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, yang kami hormati, yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Babus Sofa, para mustami'in mustami'at dimanapun berada. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih bisa bersama-sama dalam satu majelis yang insya Allah yang diberkahi oleh Allah ini, sambil menunggu buka puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari yang ke-29 ini semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, puasa kita, tilawah kita, sedekah kita, dan semua yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa tetap menjaga ritme ibadah kita dengan istiqomah hingga esok hari, sehingga mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang lebih baik. Setelah proses 1 bulan penuh ini menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua besok bersama-sama mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, sore hari ini sebagai penutup kajian dibuka menjelang buka puasa. Sore hari ini insya Allah nanti ada penyemangat di akhir bulan Ramadan, tapi sesuai dengan amanah tema sore hari ini adalah tentang senantiasa berusaha untuk mengerjakan kewajiban, mengerjakan yang halal dan menjauhi keharaman. Dan nanti ada doa bagaimana supaya kita senantiasa dicukupkan dengan hal-hal yang halal dan dihindarkan dengan segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sebagian dibahas di hadis ke-12 di Arba'in Nawawi, yang diriwayatkan dari Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Suatu ketika ada seorang laki-laki, sahabat laki-laki bertanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Faqala ara'aita idza shallaital maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Kanjeng Nabi, seumpama saya ini sholat 5 waktu yang wajib saja, saya menjaga sholat 5 waktu yang wajib saja, terus saya ini puasa Ramadan saja, terus saya ini senantiasa
mengerjakan yang halal dan menjauhi wa haramtul haram, yang haram tidak saya kerjakan. Yang saya kerjakan cuma yang halal-halal saja. Dan saya tidak nambahi apa-apa. Jadi saya cukup sholat 5 waktu, terus saya puasa bulan Ramadan. Saya mengerjakan selus yang halal-halal saja, yang haram saya hindari, enggak saya kerjakan. Saya enggak mengerjakan yang sunnah-sunnah yang banyak. Apakah adkhulul jannah? Apakah nanti saya masuk surga? Kanjeng Nabi menjawab, na'am, iya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini suatu pembahasan yang sederhana tapi maknanya sangat luas sekali. Makna orang ini bertanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, lalu yang halal saja yang dikerjakan, yang sunnah tidak ditambah, tapi yang haram dia juga tidak mengerjakan, dihindari. Maka orang yang semacam ini dijamin masuk surga. Bapak Ibu rahimakumullah, bukankah di beberapa pekan yang lalu bab tentang untuk hal yang dilarang, kemaksiatan, keharaman itu harus dihindari semua. Tapi kalau untuk kewajiban kita cuma diperintah semampunya saja. Manahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa sing dilarang, apa-apa sing diharamkan ya harus ditinggalkan. Tapi wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tu. Tapi kalau kewajiban, perintah, ya sekuatnya saja. Maknanya yang sunnah-sunnah itu ndak harus sampai capek. Yang penting kewajibannya dilaksanakan. Itu sudah cukup untuk menjadikan kita semua masuk surga. Ya jelas. Karena sekecil apapun, sedikit apapun yang haram tetap haram, dan itu menjadi potensi mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang halal itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ndak capek-capek sebenarnya. Sholat ya cukup 5 kali sehari, al-maktubat. Sholat cukup 5 kali sehari, Mas Nawa, bukan 5 hari sekali. Enggak, jangan dibalik. 5 hari sekali cukup, bukan 5 kali, 5 hari sekali. Ada lagi yang seminggu, ada lagi besok ini ada kaum yang setahun sekali nek pas sholat itok. Nah, naudzubillah. Jadi cuma 5 hari sekali sudah cukup. Zakat ya cuma zakat fitrah, itu pun bagi yang mampu, yang punya bahan makanan di rumah. Zakat mal ya yang punya harta yang berlebih, Puasa Ramadan saja, puasa Ramadan cuman 1 bulan sekali. Naik haji ya hanya untuk orang-orang yang mampu. Kalau tidak mampu, hajinya orang-orang yang nggak mampu ya sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah hajinya orang-orang yang tidak mampu. Kemarin disampaikan kalau ingin dapat pahala seperti haji dan umroh banyak sekali. Ibadah-ibadah sunnah yang pahalanya seperti haji dan umroh. Zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu pahalanya ba'da sholat selalu dikerjakan seperti haji dan umroh. Tapi itu tambahan yang seandainya jenengan kita semuanya tidak mampu, tidak usah dipaksa. Sing penting halal diambil, yang haram harus ditinggalkan. Itu sudah cukup untuk menjadikan kita mendapat tiket masuk surga. Apa ya gampang? Ternyata kemarin kita bahas ya susah.
Jadi menghindari haram itu ternyata susah. Lah gimana nggih? Ngrasani kan yo haram to nggih. Berbohong itu kan juga enggak boleh dosa. Yang sederhana kelihatannya tapi semuanya berbau haram. Itu harus kita tinggal. Bapak Ibu rahimakumullah, maka suatu ketika ini tentang orang yang dicemburui oleh Allah. Allah itu cemburu. Mas Nawa, cemburu itu bagus apa jelek Mas Nawa? Cemburu. Ada kata pepatah katanya curiga boleh tapi cemburu jangan. Seolah-olah cemburu itu kok sangat buruk sekali. Suatu ketika ada seorang yang namanya sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini pernah menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, la ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayf ghairu misfah. Kanjeng Nabi, kalau aku melihat ada seorang laki-laki lain yang berduaan dengan istriku, maka pasti aku akan pukul dia dengan pedangku. Akan aku pukul dia dengan pedangku yang tajam. Para sahabat yang lain heran betapa pencemburunya Sa'ad bin Ubadah ini, kata orang-orang yang lain. Lalu Rasulullah mendengar hal ini, beliau berkomentar, ata'jabuna min ghairati Sa'ad, apakah kalian heran dengan sifat pencemburunya Sa'ad? La ana aghairu minhu wallahi aghairu minni. Sungguh aku ini lebih pencemburu daripada Sa'ad, dan demi Allah, Allah ini lebih pencemburu daripada. Bapak Ibu rahimakumullah, Gusti Allah itu juga punya sifat namanya ghair. Allah juga cemburu. Innallaha la yagharu. Allah itu cemburu. Cemburunya Allah itu kapan? Allah itu cemburu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'min ma harramallah. Allah itu cemburu ketika ada orang mukmin tapi dia pilih ambil mengerjakan sesuatu yang haram. Ada yang halal, ada yang dihalalkan, ndak bayar misalnya, sudah halal tapi dia pilih yang haram. Ada perbuatan yang halal tapi orang ini milih mengambil perbuatan yang haram. Ini Allah cemburu. Ada yang mendatangkan keberkahan, pahala, tapi dia pilih mengerjakan perbuatan yang mendatangkan azab, perbuatan yang haram. Dan ini modelnya bermacam-macam, mulai dari pekerjaan yang haram, makanan, minuman yang haram, tingkah laku maksiat yang itu haram. Bukankah melihat lawan jenis dengan syahwat itu haram? Bukankah berdua-duaan dengan bukan muhrim itu haram? Maka itu adalah perbuatan-perbuatan yang Allah bisa. Maka tadi tidak heran ketika ada sahabatnya Sa'ad bersumpah kalau ada laki-laki berduaan dengan istrinya, dia bersumpah akan menggunakan pedangnya yang tajam, akan dipukul langsung. Seolah-olah bagi kita itu suatu hal yang berlebihan, tapi itu justru yang dihargai oleh Islam, justru yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai
kita menjadi orang, menjadi suami, menjadi bapak, ayah yang masuk dalam orang yang mendapatkan ancaman untuk tidak masuk surga. Siapa itu? Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang sungguh diharamkan untuk masuk surga. Siapa itu? Yang pertama, mudminul khamr, orang yang suka minum minuman khamr. Ini bukan berarti cuman minum khamr saja yang haram masuk surga. Ini mewakili perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai dia meninggal belum sempat tobat. Ya masuk neraka dulu, nggak boleh masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, golongan yang diharamkan untuk masuk surga alias masuk neraka dulu, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ridallahu fi ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Maka barang siapa yang menyakiti hati orang tua, durhaka kepada orang tua, apalagi sampai menindas sampai orang tuanya tua, membuat sakit hati, itu diancam untuk haram masuk surga. Ini mewakili perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak, termasuk menghardik anak yatim, termasuk tidak mau memberikan makan orang-orang yang kelaparan, orang miskin. Itu juga mendatangkan murkanya Allah. Yang terakhir, golongan yang diharamkan oleh Allah, yang ini kaitannya dengan tadi pencemburu, karena pencemburu itu lawan katanya adalah orang yang cuek, orang yang apa? Cuek bebek, atau dalam bahasa hadisnya ad-dayyus. Ad-dayyus ini adalah golongan ketiga yang mendapatkan ancaman untuk haram masuk surga. Wad-dayyus alladzi yukirrul khubthu fi ahlihi. Dayyus itu adalah suami yang tidak mengingatkan ketika istrinya, ketika anak perempuannya itu bergumul dengan kemaksiatan. Ketika istrinya nuwun sewu dengan terbuka auratnya, terus memajangkan auratnya, dipajang videonya, di-share, di-upload seluruh dunia, suaminya diam saja. Seorang ayah yang membiarkan anaknya bergaul dengan lawan jenis bukan mahramnya, dibiarkan saja melanggar aturan Allah, tidak diingatkan, itu adalah ad-dayyus. Sekarang betapa banyak orang-orang yang seperti ini. Media sosial sungguh sangat luar biasa dampaknya. Jadi mari kita angen-angen, jangan sampai kita adalah orang-orang yang punya sifat cuek, tidak takut murkanya Allah ketika kita menjadi orang-orang yang tidak mengingatkan, tidak ngiling anak perempuannya terbuka auratnya, tidak nutup aurat, keluar malam dengan temannya, istrinya joget-joget TikTok disebar kemana saja, kita cuek bebek. Itu sama seperti golongan yang diharamkan untuk masuk surga, ad-dayyus. Karena kita tidak mengingatkan ketika istri, anak perempuan masuk ke kemaksiatan, melakukan keharaman. Bukankah kita diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, jagalah
keluargamu dari siksa api neraka. Maka sungguh benar tadi pertanyaan sahabat tadi. Seandainya dia sudah melaksanakan yang wajib-wajib saja, enggak ditambah-tambahi, terus dia puasa ya Ramadan saja, terus yang penting halal saja dia usahakan, yang dimakan halal, kerjaannya halal, semuanya yang dilalui setiap hari halal, dan yang haram saya tinggalkan, apakah saya masuk surga? Kata Kanjeng Nabi, na'am. Karena memang itu sebenarnya yang harus kita upayakan. Bapak Ibu rahimakumullah, memang tidak mudah untuk terus berada di jalur yang benar, karena itu adalah esensi takwa. Takwa itu sama halnya seperti kita berjalan di atas jalan yang ada bara apinya, terus kita bisa menghindar, belok kiri, belok kanan, ada durinya, terus kita bisa menghindar dari duri itu. Itulah esensi dari takwa. Maka apa yang kita kerjakan sepanjang sampai 29 hari di bulan Ramadan ini, yang ujung-ujungnya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, ya karena kita ditempa. Karena puasa, bukankah puasa itu adalah junnatun, perisai. Perisai dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murkanya Allah, dari perbuatan yang menyakiti orang lain. Faros, yang bisa menyakiti orang lain. Perbuatan-perbuatan yang bisa membuat lisan kita berkata kotor, menyakiti orang lain, ngerasani, itu harus kita belajar sepanjang bulan Ramadan ini. Kalau ada orang yang mengajak, ngerasani, ngajak berkata kotor, kita disuruh menjawab, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Puasa juga aghaddu lil basori wa ahsanu lil farji. Puasa juga punya fungsi untuk mengendalikan pandangan dari yang haram-haram, wa ahsanu lil farji, dan mengendalikan, menundukkan syahwat. Itulah fungsi puasa. Maka mudah-mudahan yang namanya Ramadan syahrul madrasah, bulan pendidikan, besok kita lulus keluar dari Ramadan terbiasa selalu mengutamakan, mengupayakan yang halal dan mengendalikan diri untuk tidak mengerjakan yang haram. Itulah tujuannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Rasulullah SAW seperti yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengajarkan doa yang berbunyi Allahumma akfini bihalalika an haramik. Ya Allah, panjenengan cukupaken, tolong cukupkan hamba ini dengan barang-barang, pekerjaan, makanan, hal-hal yang halal, an haramika, supaya kami tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan mohon untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, keanugerahan dari Allah, supaya hanya taat ibadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Hanya bergantung, menggantungkan diri, meminta hanya kepada Allah, tidak minta kepada yang lain. Atau diterjemahkan kepada ulama kita dengan doa yang sering kita baca, Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amman siwak. Itu sama sumbernya dengan hadis yang dinasihatkan ketika ada seorang yang hutangnya banyak sekali, seorang budak tidak bisa menebus dan hutangnya banyak, lalu Sayyidina Ali mewasiatkan, apakah kamu mau ala u'allimuka kalimatin allamanihinna
yang pernah diajarkan kepadaku oleh Rasulullah, sehingga jika kamu punya beban, punya hutang yang sebesar gunung pun, Allah akan membantu menyelesaikan hutang itu. Apa itu? Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Jadi ini adalah doa yang mungkin bisa kita baca, atau doa yang serupa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika amman siwa, sama saja. Ya Allah, mungkin jenengan tolong cukupi, dicukupno dengan yang halal saja sudah cukup, tidak perlu sampai terus ingin kurang, akhirnya terjerumus kepada hal-hal yang haram. Karena itu penting, karena tadi menghindarkan dari yang haram itu susah, godaannya banyak, kebutuhannya mungkin sehari-hari pengen utang, pengen sana, akhirnya numpuk utangnya, akhirnya pikirannya budrek, pikirannya sumpek, pengen ngelakoni sing haram. Maka naudzubillah, nanti perlu kita biasakan doa Allahumma akfina bihalalik, Allahumma akfini kalau sendiri, Allahumma akfini bihalalik an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Atau yang sering diajarkan guru-guru kita, Allahumma akfina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amman siwak, supaya kita cuman meminta, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, mugi-mugi kita semua bisa istiqomah, karena kata Kanjeng Nabi, innamal a'mal bil khawati. Jadi sesungguhnya amal itu ya sing penting pungkasane. Ini 29 malam 30. Jangan sampai kita tergoda terus terawihnya ditinggal, terus perginya pindahnya ke KDS, perginya ke Samudra, akhirnya gak terawih. Biasanya terawih sudah malam terakhir harus kita istiqomahkan, lanjutkan. Bahkan kalau bisa istiqomah terus, jangan cuma Ramadan saja seperti yang dilaksanakan, diamalkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu melakukan hal yang sederhana. Beliau itu cuma puasa 3 kali 1 bulan. Kalau tadi itu yang sunnah sekuatnya saja, kalau mau puasa sunnah selain besok puasa Syawal 6 hari itu, kalau bisa sebulan puasa 3 hari saja. Terus beliau itu setiap malam sebelum tidur sholat witir. Apa? Sholat witir. Jadi kalau bisa sholat witir yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, karena enek kancane, kita lanjutkan setiap malam sebelum tidur sholat witir. Itu adalah amalan yang diwasiatkan Kanjeng Nabi kepada Abu Hurairah. Jadi beliau cuma puasa tidak banyak, sebulan 3 kali, tapi setiap malam beliau sholat witir, karena afdolul a'mal niku adwamuha, sebaik-baik amal itu adalah amal yang istiqomah, yang terus menerus. Wa ing qalla senajan sidik. Jadi jenengan kalau puasa ini tiap hari maca Quran, ya besok dilanjutkan. Senajano kemarin 1 juz, besok kalau sudah Ramadan 1 halaman. Jangan sampai tidak sama sekali. Mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang yang termasuk dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sinten niku yang dirindukan surga merindukan 4 orang. Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, itu dirindukan surganya Allah. Jenengan rindu tapi tiba-tiba orangnya tidak rindu. Nah ini yang merindukan kita, ini surganya Allah. Talil Quran, orang yang biasa membaca Al-Quran. Yang kedua, siapa yang dirindukan surga? Hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, ora nglarani tanggane, ora ngomong sing elek, menjaga lisan.
adalah orang yang dirindukan surga. Siapa yang dirindukan surga? Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang-orang yang lapar. Yang terakhir, washaimi Ramadan, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dengan poso toh kita sih. Alhamdulillah, insya Allah keempat-empatnya itu adalah jamaah Babus Sofa. Setiap hari baca Quran gitu, ngomongannya api-api, gak seneng ngerasani kancane, gak ngelarani tanggane. Setiap sore ikut malah memberi takjil orang-orang yang musafir. Dan itu insya Allah kita semuanya mudah-mudahan adalah orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Mugi-mugi kita semuanya adalah orang-orang yang diberikan panjang umur yang barokah. Besok masih 1 hari lagi berpuasa, insya Allah. Nanti malam kita dengar pengumuman sidang isbat dari Kementerian Agama. Jadi tidak usah kesusu. Kalau mau berjaga-jaga, yang seandainya nanti qadarullah tidak tahu besok riyoyo, nah, yang belum sempat zakat fitrah, nah gimana? Nah, maka yang belum zakat fitrah monggo disiapkan berasnya, nanti bisa dititipkan diambil Babus Sofa. Siapa tahu tiba-tiba ada pengumuman besok lebaran, nah, nanti malah bingung belum zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu sebelum sholat id. Kalau sudah sholat id namanya bukan zakat, namanya sedekah. Ya, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita dan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama ini. Mewakili dari panitia kajian sore menjelang buka puasa, kami mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan beberapa ilmu yang disampaikan di majelis mimbar ini, supaya bisa membuat pribadi kita pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang muttaqin, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini hari terakhir untuk kajian menjelang buka puasa bersama. Mari kita tutup dengan bacaan kafarah majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa ruku'ana sujudana wa ta'abbudana wa darruna wa tamin taqsirana. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana kulla ibadana. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khairal hadhihi syahr wa a'udzu bika min syarril qadr wa min syarril mahsyar. Allahumma khtim lana Ramadana biridwanik. Allahumma khtim lana Ramadana biridwanik. Allahumma khtim lana Ramadana biridwanik.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saking kawula nyuwun pangapunten, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.